Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Rozikia, NIM 25440000178. Program Studi Manajemen Eksekutif, mata kuliah Pengantar Bisnis, Universitas Potensi Utama. Di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang bisnis yang telah saya geluti di bidang transportasi pengiriman barang secara offline yang dikembangkan secara online melalui cara bisnis model kanvas atau yang kita kenal dengan BMC. Di pembukaan kali ini, sebelum kita memasuki ke arah yang lebih dalam tentang bisnis model kanvas atau BMC untuk layanan pengiriman barang atau logistik, kita sudah pasti tahu kalau jasa pengiriman barang atau logistik harus menonjolkan aspek kecepatan, aspek keamanan, dan aspek kemudahan pelacakan. Dilatar belakangi oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, kebutuhan akan efisiensi operasional, dan tingginya persaingan di industri logistik, BMC digunakan sebagai alat strategi untuk memetakan bagaimana perusahaan memberikan nilai kecepatan, keamanan, kemudahan, serta harga kepada pelanggan. Untuk bisnis ini sendiri namanya Sarana Panca Express. Kenapa saya memilih nama tersebut? Karena sarana yang kita kenal dengan alat langsung yang sebagai alat transportasi. Panca yang berarti 5. Kenapa 5? Karena kita menjanjikan tentang 5 kemudahan, yaitu tentang keamanan, kecepatan, ketepatan, harga bersahabat, dan transparansi yang didapatkan oleh customer. Express yang berarti tentang kecepatan pengiriman. Jadi saya kira nama tersebut sudah cocok untuk bisnis ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke bisnis model kanvas dari Sarana Panca Express. Ada apa aja sih di dalamnya? Nah, untuk yang pertama, kita ada di satu customer segment. Customer segment ini adalah target pelanggannya kita itu siapa aja sih sebenarnya yang menjadi target kita di dalam bisnis ini. Yang pertama itu ada perusahaan manufaktur atau distributor. Yang kedua itu ada toko online atau e-commerce yang biasa kita kenal sebagai Shopee, JNT, dan lain-lain. Bisa juga dengan pabrik besi atau baja, dan pabrik-pabrik yang membuat alat-alat PKS yang untuk dikirimkan ke tempat pembuatan kelapa sawit. Oke, kenapa sih target pasarnya itu? Karena mereka melakukan pengiriman barang dalam partai besar. Jadi di sini Sarana Panca Express menerima pengiriman dengan barang partai besar. Yang kedua ada value proposition. Nilai apa sih yang ada di dalam bisnis tersebut? Nah, nilai-nilai yang ada di dalam Sarana Panca Express itu memberikan sifat kemudahan, yaitu layanan door to door, jaringan dan jangkauan luas karena dia ada di nasional dan tingkat lokal. Pelacakan real time, pengiriman cepat dan aman, dan tarif kompetitif dan transparan. Untuk yang ketiga, itu ada channel atau bisa dijangkau dengan apa saja untuk kontak langsung dengan Sarana Panca Express. Ya, itu bisa kita lakukan dengan cara email langsung, WhatsApp atau telepon. Dari media sosial ada Instagram, TikTok, dan Facebook, atau kunjungan langsung ke kantor. Nah, yang keempat itu ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan bagaimana. Nah, jadi di customer relationship itu kita bisa melakukan customer service melalui WhatsApp bisnis atau telepon langsung dengan customer. Bagaimanakah dengan pelayanan kami? Apakah bagus? Apakah mereka puas dengan pengiriman barang yang telah dilakukan? Bisa juga melalui follow up dengan pesan siaran langsung, email, atau WhatsApp pribadi. Kelima ada revenue stream atau sumber pendapatannya dari mana saja. Yang pertama ada biaya pengiriman, yang kedua ada biaya asuransi, dan yang ketiga adalah layanan all-in-one. Kenapa ada layanan all-in-one dalam Sarana Panca Express? Karena untuk pengiriman barang melalui kontainer banyak dilakukan tahapan tertentu. Jadi para customer menyerahkan langsung kepada pihak Sarana Panca Express
untuk mengurusnya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan fee tertentu. Oke. Yang keenam ada key resource atau sumber daya utama yang dimiliki oleh PT Sarana Panca Express. Yang pertama dan pastinya yaitu armada atau kendaraan. Yang kedua ada sistem IT atau gudang. Yang ketiga ada supir, staf operasional dan administrasi yang membantu untuk melancarkan pengiriman barang sampai kepada customer dengan aman dan nyaman. Nomor 7 ada key activity atau aktivitas utama. Aktivitas utama itu berupa operasional logistik, mulai dari pengambilan, pengantaran, hingga barang sampai tujuan. Yang kedua adalah pemeliharaan kerjasama terhadap rekanan, agar rekanan terus memakai kita sebagai mitra untuk mengantarkan barang-barang mereka. Nomor ketiga ada pemasaran, baik pemasaran dengan langganan lama dan pemasaran dengan klien baru. Nah, untuk nomor 8 ada key partnership atau mitra utama. Jadi mitra utama kita itu ada di pabrik besi, pabrik baja, pupuk, beras, atau pabrik styrofoam, dan juga supplier penjualan bahan kelontong dalam partai besar. Nomor 9 ada cost struktur atau struktur biaya. Jadi biaya-biaya yang tertera untuk pengantaran ada biaya bahan bakar dan perawatan armada, gaji karyawan dan supir, biaya sewa gudang, dan biaya pemasaran serta pengembangan jaringan. Selanjutnya kita masuk ke strategi yang dimiliki oleh Sarana Panca Express. Apa saja sih? Strateginya bisa dimulai dari membuat akun media sosial agar Sarana Panca Express semakin dikenal dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas, memasang iklan, dan membuat website. Atau bisa juga kita sering memposting tentang kegiatan yang terjadi secara real time. Oke. Sebagai penutup, melalui bisnis model Canvas, kita bisa melihat bahwa yang tadinya pekerjaan ini hanya dilakukan secara offline, sekarang sudah bisa dikembangkan lebih luas dengan pengaruh media sosial di dalamnya, agar memudahkan perusahaan untuk lebih dikenal dan dipercaya oleh para customer. Itu yang bisa saya sampaikan untuk bisnis model Canvas dari Sarana Panca Express. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.